Mari kita simak video berikut. Pulang ya. Bisa mancing ora? Iso. Tapi iwaknya asu. Mama pakai mic. Jangan pulang. Halo, perkenalkan, saya Sherlina Ardana Solavide atau sering dipanggil Lina. Saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi Agroekoteknologi, kelas D Angkatan 2025. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pengampu dosen Ibu Marta. Selain itu, video ini juga menjadi salah satu bentuk keprihatinan saya terhadap lumrahnya penggunaan kata-kata kasar atau umpatan di kalangan anak-anak. Karena kan saya membuat video ini secara individu dan keterbatasan fasilitas, video ini akan dominasi dengan ilustrasi atau potongan-potongan dari video-video lain. Selamat menyaksikan. Jadi, apa itu mengumpat? Menurut KBBI, mengumpat adalah mengeluarkan kata-kata keji atau kotor, memburuk-burukan orang, mencerca, atau memaki-maki karena marah, jengkel, atau kecewa. Menurut salah satu sastrawan Indonesia Ajib Rosidi, beliau menggolongkan umpatan menjadi 4 jenis. Yang pertama, berhubungan dengan kepercayaan atau mistis. Yang kedua, berhubungan dengan sinonim bodoh. Yang ketiga, berhubungan dengan anggota badan. Dan yang keempat, berhubungan dengan nama binatang. Selain itu, dalam sebuah penelitian oleh Universitas Airlangga terhadap salah satu SMA di Surabaya, peneliti menyimpulkan terdapat 10 jenis ungkapan, benda, atau sifat yang dijadikan umpatan oleh para siswa. Sederhananya, umpatan adalah bentuk ekspresi marah, kecewa, atau frustasi yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Jadi, mengapa seorang anak bisa mengumpat? Apakah tiba-tiba seperti itu? Tentu saja tidak. Sebab anak ini ibarat spons yang menyerap apapun di sekitarnya. Seringkali anak justru mendengar umpatan dari lingkungan terdekat, seperti orang tua dan teman sebaya. Contohnya ketika di rumah adalah ketika orang tua menunjukkan perilaku negatif, seperti berkata kasar, berperilaku kasar, atau melakukan tindakan kekerasan. Ketika anak mendengar hal tersebut, anak akan otomatis meniru, bahkan menunjukkan perilaku yang lebih agresif. Begitu pula jika orang tua mampu menunjukkan perilaku yang harmonis dan positif, maka anak juga akan menunjukkan karakter yang positif pula. Selain itu, faktor seperti media sosial dan globalisasi juga turut memengaruhi. Sebagai generasi yang dekat dengan internet, Gen Z dan Gen Alpha memiliki kecenderungan untuk membawa apa yang mereka lihat di layar ke dunia nyata. Baik itu berupa perilaku, sifat, kebiasaan, ataupun kata-kata. Dan seringkali anak tidak mengetahui makna dari perilaku yang ia tiru. Jadi, apakah seorang anak tidak boleh bermain HP? Sebenarnya tidak juga. Apakah mengumpat seburuk itu? Ya, tidak juga. Menurut salah satu sosiolog, Dr. Richard Stephen, beliau menyatakan bahwa orang yang sering mengumpat cenderung memiliki toleransi rasa sakit yang lebih tinggi dari orang biasa. Bahkan, dalam sebuah penelitian, orang yang suka mengumpat cenderung mampu mendominasi karena memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi.
Jadi sebenarnya mengumpat ini tidak 100% salah ya, karena juga melalui mengumpat, manusia dapat mengeluarkan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau frustasi atas kondisi yang terjadi. Nah, bentuk pengekspresian amarah tersebut adalah dengan melalui kata-kata. Ya, karena juga kalau kita pelajari lebih lanjut, kebanyakan umpatan ini berasal dari hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti yang paling mudah nama binatang. Nah, sebenarnya jika kita mengucapkan nama binatang tersebut, jika tidak dengan intensi seperti nada tinggi, rasa marah, maka sebenarnya ya itu hanyalah nama binatang. Namun, karena nama binatang tersebut diucapkan dengan nada tinggi, rasa marah, maka nama binatang tersebut menjadi sebuah umpatan. Begitu. Nah, dan juga yang menjadi masalah terbesar mengenai boleh tidaknya seseorang mengumpat, ya, terutamanya untuk anak-anak, adalah ketika umpatan ini diucapkan oleh seorang anak tidak pada forumnya. Ya, seperti contoh yang paling mudah adalah ketika anak mengumpat ke orang yang lebih tua atau anak mengumpat dengan temannya di sekolah. Mungkin bagi anak ini karena dia melihat orang-orang yang lebih dewasa mengumpat, mungkin hal ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau justru sesuatu yang keren. Padahal sebenarnya ketika seorang anak mengumpat, ini bisa mencerminkan bagaimana kualitas karakter atau pendidikan yang telah diterima oleh anak tersebut. Ya. Saya pribadi tidak bilang bahwa, oh jika seseorang gitu atau seorang anak mengumpat maka dia adalah anak yang tanda kutip buruk atau berkarakter yang tidak baik. Sebenarnya ya kita tidak bisa menyimpulkan semudah itu. Namun ya, dengan si anak ini mengumpat tidak pada tempatnya, maka itu menunjukkan bahwa dia ini tidak memiliki pengendalian diri yang baik dan itu kan akan menjadi tanda tanya bagaimana kehidupannya di sekolah, bagaimana hubungannya dengan orang tua atau bagaimana pergaulannya dengan teman-teman di sekitarnya. Begitu. Karena juga ketika seseorang atau seorang anak mengumpat, pasti akan dihubungkan dengan pergaulan yang buruk begitu. Nah, jadi tidak masalah jika seseorang itu mengumpat, ya. Tidak masalah juga, sebenarnya bukan mengizinkan sih, cuman sebenarnya, ketika anak mengumpat itu tidak 100% mencerminkan karakternya. Namun alangkah baiknya jika seorang anak ini, janganlah dikenalkan dengan umpatan, ya. Tunggulah hingga dia memiliki, usia atau kemampuan kognitif yang sudah stabil, sudah baik, sudah mampu dikendalikan emosinya. Nah, barulah dia bisa diperkenalkan dengan, pergaulan yang lebih luas. Jadi ketika seorang anak ini mendengar umpatan, oh dia tahu nih umpatan ini bermakna kasar, tidak boleh diucapkan ke sembarangan orang, gitu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah pencegahan melalui pendidikan pranikah, lalu ada pengawasan, baik itu oleh orang tua, oleh Komdigi, KPI, dan lain sebagainya. Lalu juga perlu adanya pemberian sanksi atau teguran melalui lingkungan sekitar. Nah, perlu ada kerjasama dari berbagai pihak untuk menangani fenomena ini. Karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, seorang anak mengumpat. Itu tidak sesimpel, oh dia lagi marah. Tidak. Karena itu bisa mencerminkan karakter, mencerminkan kualitas, dan akan menjadi berbahaya ketika ini menjadi sebuah kebiasaan. Ya, karena itu bisa menunjukkan bahwa, oh anak ini tidak memiliki attitude yang baik. Oh anak ini suka berbuat kasar, berkata kasar. Nah ini kan jika hanya 1-2 anak mungkin masih bisa ditangani, tapi bagaimana jika hampir semua anak seperti itu? Suka berkata kasar, suka menghina orang lain, pasti kan tidak pantas lah untuk dilihat atau didengar. Jadi besar harapan saya untuk siapapun dimanapun ini, mari kita sama-sama mengupayakan memberikan pendidikan, memberikan contoh atau teladan yang baik untuk semua anak di sekitar kita, agar sama-sama kita membangun generasi yang berkualitas dan berkarakter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.